Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 306 hingga bab 310. Bab 306. Lebih baik menyerang lebih dahulu. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa penyesalan yang sangat kuat. Ketika dahulu Jiang Tian mengejarnya, ia hanya menganggapnya sebagai generasi kedua kaya kecil yang playboy dan tidak berguna, sehingga sama sekali tidak menaruhnya di hati. Namun sekarang, bahkan jika Jiang Tian benar-benar hanya seorang playboy yang tidak berguna, dengan aura sebagai putra mahkota Jiang, ia tetap sama sekali tidak akan mampu menandinginya. Ini benar-benar sosok suami nasional. Apa? Dia putra mahkota Jiang? Yang Wenlun terkejut setengah mati. Matanya membelalak lebar, mulutnya langsung menganga bulat, dan rokok di tangannya jatuh ke tanah. Rasa superioritas yang baru saja dirasakannya hancur berkeping-keping oleh berita kelas berat yang meledak ini, hingga ia sama sekali tidak mampu memungutnya kembali. Keluarganya hanya memiliki aset sekitar 1 miliar. Tetapi ia justru memamerkan kekayaan dan kemampuannya di depan Jiang Tian. Di mata Jiang Tian, ia mungkin tidak lebih dari seorang badut yang melompat-lompat. Sungguh konyol. Rasa malu membanjiri dari lubuk hati Yang Wenlun. Wajahnya seketika memerah. Benar. Aku mendengar dari temanku bahwa laboratorium sani itu didirikan langsung oleh Jiang Tian. Saat ini ia memiliki posisi yang sangat tinggi di grup Raja Obat, dan bahkan dapat secara langsung mengendalikan keputusan manajemen. Konon semua pertempuran bisnis yang menargetkan klan Nie dan keluarga Chen direncanakan olehnya. Tidak heran beberapa waktu lalu Universitas Farmasi Jinling meminta banyak mahasiswa mengumpulkan informasi tentang kehidupan Jiang Tian selama kuliah. Jadi ia diperlakukan sebagai alumnus terkenal dan bahkan didirikan monumen untuknya. Ketika Li Xingyue teringat pertempuran finansial yang mengguncang jiwa yang terjadi setengah tahun lalu, kulit kepalanya terasa mati rasa dan pikirannya bergetar. Apakah ini masih playboy payah yang dulu tidak tahu apa-apa selain mencari masalah dengan perempuan? Kemajuan ini terlalu cepat. Benar-benar seperti sebuah legenda. Memang benar dia putra mahkota grup Raja Obat. Tetapi aku tidak percaya dia memiliki kemampuan nyata. Saat ini, Yang Wenlun menggelengkan kepala dan berkata, paling-paling keluarganya yang membuat prestasi lalu menimpakannya ke kepalanya, sekaligus menekan para pejabat lama yang merintis usaha sendiri, agar kelak ia dapat mewarisi bisnis keluarga dengan mudah. Ketika mereka berdua sedang berbincang, sekretaris wanita Kuo Changsheng yang memikat tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Yang, Tuan Muda Kuo mengundang kalian berdua. Ia ingin menanyakan sesuatu. Apa? Tuan Muda Kuo ingin mengundangku? Yang Wenlun langsung diliputi kegembiraan yang tak terduga. Ia hampir tidak percaya dan segera menjawab. Kalau begitu, silakan pimpin jalan. Sekretaris wanita itu membawa Yang Wenlun ke sebuah ruang presiden mewah yang disewa khusus. Yang Wenlun segera membungkuk dengan hormat, seperti adik kecil yang bertemu kakak besarnya, dan berkata, Tuan Muda Kuo, Anda memanggil saya. Di atas meja teh terdapat cerutu kuba yang harum serta sebotol anggur Chateau Lafite yang bernilai setidaknya 300.000 yuan Tiongkok. Kuo Changsheng sedang mengobrol sambil minum dengan para orang kaya dari benua bintang. Di antara mereka terdapat banyak taipan hotel, raksasa galangan kapal, dan pengusaha pelayaran yang menempati peringkat sangat tinggi di benua bintang. Jika kelompok orang ini menginjakan kaki bersamaan, seluruh benua bintang yang berpenduduk beberapa juta orang pun akan bergetar, bahkan makan, minum, dan transportasi akan terpengaruh. Xiao Yang, kamu sudah datang. Melihatnya masuk, Kuo Changsheng hanya mengangguk sedikit. Ia tidak bangkit dari tempat duduknya dan tetap melanjutkan obrolannya dengan para orang kaya itu, sikap yang bisa dikatakan sangat arogan. Yang Wenlun hanyalah pemasok aksesori bagi grup kapal keluarga Kuo. Jika bukan karena ingin meminta informasi darinya, Kuo Changsheng bahkan tidak akan memedulikannya. Meskipun Kuo Changsheng mengabaikan mereka, Yang Wenlun tetap mempertahankan kesabaran penuh. Ia bahkan membantu para orang kaya menuangkan anggur dan memotong cerutu, bertindak seperti pelayan. Adapun Li Xingyue, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju melayani, hanya bisa berdiri di samping seperti burung puyuh. Mendengarkan percakapan mereka, hati Li Xingyue sangat terguncang. Astaga, ternyata penyanyi wanita terkenal dari benua bintang itu baru saja ditinggalkan oleh Kuo Changsheng. Astaga, ternyata bintang pria muda yang sedang naik daun itu juga diluncurkan oleh Kuo Changsheng. Kuo Changsheng berbincang dengan para orang kaya selama 3 menit penuh sebelum akhirnya berkata kepada Yang Wenlun dengan acuh tak acuh. Xiao Yang, kamu berasal dari daratan. Apakah kamu mengenal bocah dari daratan yang sedang menawar melawanku itu? Namanya Jiang Tian, putra mahkota grup Raja Obat.
Saat di universitas, dia satu sekolah dengan saya, bahkan satu kelas dengan sekretaris saya, Nona Li, jawab Yang Wenlun dengan tergesa-gesa. Grup Raja Obat? Aku pernah mendengarnya. Seorang taipan hotel tertawa meremehkan. Kalian pasti bergerak di pengobatan tradisional Tiongkok. Sepertinya punya sedikit uang. Hanya kapitalisasi pasar 100 miliar saja. Di Tiongkok mungkin tidak buruk, tetapi di benua bintang. Seorang pemilik lain menggelengkan kepala dan mendengus. Bahkan tidak masuk 100 besar. Li Xingyue tercengang. Ini adalah benua bintang, tempat kecil namun dipenuhi begitu banyak orang super kaya, dan semuanya berkumpul di sini. Ini adalah wilayah yang sangat makmur, dan pandangan mereka sangat tinggi sehingga bahkan grup Raja Obat pun tidak mereka anggap berarti. Tidak peduli seberapa kaya dia tetap hanya orang desa dari daratan. Seorang taipan pelayaran lain tampaknya memiliki latar belakang dunia bawah. Ia berkata dengan nada ganas, dia benar-benar berani datang ke benua bintang kita untuk bertindak semena-mena dan merebut barang dari Tuan Muda Kuo. Dia benar-benar bosan hidup. Ia menampilkan ekspresi kejam, menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Muda Kuo, dengan satu kata dari Anda, saya akan mencari beberapa saudara, membawa beberapa senjata, dan membunuhnya. Benua bintang dikenal sebagai salah satu tempat paling makmur di dunia, tetapi bagi mereka yang memegang kekuasaan dan otoritas, hukum hanyalah mainan di tangan mereka. Jiang Tian. Kuo Changsheng tidak langsung memperhatikannya, karena ia merasa nama itu terdengar agak familiar. Dalam sebulan terakhir, saya melihat dia dengan gila-gilaan menyapu saham benua bintang. Hong Ye yang membeli bahan formasi, serta beberapa orang aneh lainnya, juga bersama dengannya. Kuo Changsheng menggenggam gelas anggur merahnya erat-erat dan bertanya sambil mengernyitkan dahi, apa latar belakangnya? Yang dimaksud latar belakang di sini adalah latar belakang politik. Keluarga Kuo memiliki banyak kerjasama di Tiongkok, dan Kuo Changsheng sangat memahami kondisi nasional Tiongkok. Ia tahu bahwa banyak orang di dunia bisnis Tiongkok tidak hanya sekadar kaya. Jika grup Raja Obat dengan kapitalisasi pasar 100 miliar dibandingkan dengan keluarga Kuo di benua bintang, mereka hanyalah kelinci putih kecil di hadapan seekor harimau. Namun, jika grup Raja Obat memiliki latar belakang politik yang sangat kuat, terutama jika berkaitan dengan Yanjing, maka itu bukan sesuatu yang bisa ia tangani. Yang ditanya segera menjawab, nama ayahnya Jiang Zhixing. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala Kabupaten Chayenne di bawah Jinling, dan sekarang dipindahkan ke Jinling sebagai ketua Dewan Perusahaan Investasi milik negara tingkat provinsi. Ibunya bernama Zhang Wanqing, tidak memiliki jabatan resmi, dan merupakan ketua grup Raja Obat. Cih, pejabat tinggi apa? Latar belakang macam apa itu? Segera, banyak pemilik besar mulai mengejek. Bupati. Kuo Changsheng bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tiba-tiba menjadi sepucat kertas, dan ia terkejut, jadi sebenarnya dia. Ia ketakutan dalam hatinya, itu adalah orang yang membunuh para ahli. Pada saat berikutnya, tanpa menunggu reaksi siapapun, Kuo Changsheng berdiri dan pergi, Xiao Yang, kalian berdua ikut denganku. Keduanya saling berpandangan, lalu segera mengikuti. Saat mereka duduk di Mercedes-Benz milik Kuo Changsheng, Li Xingyue dengan berani bertanya, Tuan Muda Kuo, apakah Anda mengenal Tuan Jiang itu? Kuo Changsheng merasa kesal. Mana mungkin aku memberitahumu hal semacam itu? Tanpa sadar ia melirik Li Xingyue dan berkata dengan ringan. Nona Li, sepertinya Anda cukup mengenalnya. Apa hubungan Anda dengannya? Bisakah Anda mengundangnya keluar? Kuo Changsheng hanya memiliki sedikit pemahaman tentang dunia bela diri dan seni arcane. Tetapi ia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Jiang Tian. Ia percaya bahwa ia hanya perlu mencari beberapa penembak untuk dengan mudah membunuh Jiang Tian. Sekarang, itulah rencananya. Menyingkirkan Jiang Tian dan menghapus bencana ini bagi keluarga akan menjadi jasa besar. Lumayan. Saat kami bertemu di bandara, dia bilang ingin datang ke sini untuk membuka wawasan. Wajah Li Xingyue dipenuhi keraguan. Apa hubungan Jiang Tian dengan keluarga Kuo? Mengapa Kuo Changsheng tampak sangat gugup? Kuo Changsheng menyalakan rokok dengan mulutnya, mengetuk-ngetukkan jari pada setir, berpikir selama 3 menit, lalu berkata dengan tegas. Kalau begitu, malam ini undang dia ke jamuan keluarga Kuo, dan laporkan setiap gerak-geriknya kepadaku. Kali ini, dia pasti mati. Ia ingin menyingkirkan Jiang Tian. Mendengar ini, Li Xingyue sangat terkejut. Ia selalu mendengar Yang Wenlun membual tentang kemampuan Kuo Changsheng dan tahu bahwa pria itu adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Li Xingyue merasa sulit untuk berbicara. Tuan Muda Kuo, bagaimana Jiang Tian menyinggung Anda?
Saya mohon maaf atas namanya. Tolong lepaskan dia, saya bisa membujuknya untuk menyerahkan kantong harum itu kepada Anda. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Kuo Changsheng memutar matanya ke arahnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Yang, sekretarismu ini tampaknya tidak terlalu patuh. Li Xingyue, kamu sudah tidak ingin bekerja lagi, ya? Yang Wenlun langsung panik dan marah. Tidak mudah baginya untuk merapat ke sisi Tuan Muda Kuo, jangan sampai kamu merusaknya. Jika ia menolak sekarang, kontrak 20 miliar itu akan hilang, dan kerugiannya akan sangat besar. Li Xingyue terlonjak ketakutan, jantungnya berdebar 100 kali lipat, tetapi pada akhirnya ia tetap mengangguk dan menjawab. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba. Nah, begitu dong. Setelah ini selesai, aku akan menjadikanmu manajer cabang. Yang Wenlun menyipitkan mata. Jiang Tian, oh Jiang Tian, kamu mungkin tokoh besar di Jinling, tetapi ini benua bintang. Karena kamu sudah menyinggung Tuan Muda Kuo, bersiaplah untuk dipermainkan sampai mati. Jiang Tian meninggalkan Hotel 1000 Tahun bersama Hong Ye, Su Wenjie, Tao Fang, dan yang lainnya, lalu meninjau beberapa lokasi lelang. Barulah pada sore hari ia kembali ke Hotel Hilton. Apakah kalian tahu di mana Wang Zhongyan berada? Sebenarnya, benua bintang tidak terlalu besar. Jiang Tian telah berkeliling ke seluruh tempat itu dalam satu hari dan menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu seluruh wilayah. Namun, ia tidak dapat menemukan aula pelatihan Wang Zhongyan. Melapor kepada Tuan Jiang, sebenarnya dalam beberapa hari terakhir kami diam-diam menyelidiki lokasi persembunyian Wang Zhongyan, tetapi sayangnya tidak ada yang mengetahuinya. Hong Ye tersenyum meminta maaf sambil menggelengkan kepala. Mengapa Tuan Jiang mencari Wang Zhongyan? Su Wenjie membungkuk dan bertanya. Hehe, di puncak Everlasting Peak, aku telah membunuh begitu banyak orang dari masyarakat Sinostar. Wang Zhongyan juga tokoh yang tangguh. Bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Jiang Tian menyesap teh dengan ringan lalu berkata acuh tak acuh. Jika aku tidak mencarinya, apakah aku harus menunggu dia datang mencariku untuk membunuhku? Kali ini, aku ingin membunuh Wang Zhongyan dan meratakan masyarakat Sinostar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir langsung terguncang. Mereka semua tercengang, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka dengar. Itu adalah Wang Zhongyan dari masyarakat Sinostar, sosok yang kekuatannya mengguncang seluruh Asia Tenggara, seperti kaisar di benua bintang. Namun Tuan Jiang justru ingin mengambil tindakan terhadapnya, bahkan meratakan seluruh masyarakat Sinostar. Betapa dominannya sikap itu. Bab 307. Kuo Lili, aku datang untuk menagih utang. Tuan Jiang, pertempuran ini sangat berbahaya. Anda harus berhati-hati setiap saat. Hong Ye sangat khawatir. Jika Tuan Jiang memenangkan pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa wibawanya akan mengguncang seluruh Asia Tenggara, dan itu akan menjadi kehormatan besar bagi dunia seni arcane Tiongkok kita. Namun lebih banyak orang justru menggosokkan tangan mereka dengan penuh kegembiraan. Wang Zhongyan, kura-kura tua ini benar-benar pandai bersembunyi. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke keluarga Kuo sebentar, membunuh beberapa orang untuk memancingnya keluar. Jiang Tian tertawa dingin. Keluarga Kuo Nanyang? Kami akan mengantar Tuan Jiang ke sana. Ya, kami harus menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini bersama-sama. Su Wenjie dan yang lainnya segera menjawab dengan penuh semangat. Tepat saat itu, ponsel Jiang Tian tiba-tiba berdering. Setelah menjawab, ia mengucapkan beberapa kata lalu menutup telepon. Ia berkata sambil tersenyum santai. Lupakan saja, kalian tidak perlu mengantarku. Mereka ingin menjemputku. Wajah semua orang dipenuhi harapan. Tuan Jiang akhirnya akan bergerak. Aku khawatir mereka sudah menemukan identitas asli Anda. Jangan-jangan Wang Zhongyan sedang memasang jebakan. Beberapa orang tampak sedikit gugup. Lalu kenapa? Di hadapan kekuatan Tuan Jiang yang meluap, semua rencana dan tipu daya hanyalah keberadaan sampah. Ada juga yang sangat percaya diri. Dikatakan bahwa belalang sembah mengintai jangkrik, sementara burung oriole mengikuti di belakang. Namun kali ini, siapa sebenarnya burung oriole itu? Jiang Tian duduk di dalam mobil Li Xingyue sambil tertawa. Menarik. Bukankah kamu dan direktur yang mengira aku tidak cukup pantas menghadiri pesta ulang tahun keluarga Kuo? Sekarang bagaimana? Hehe. Mana mungkin kamu tidak punya kualifikasi? Bagaimanapun juga kamu adalah putra mahkota grup Raja Obat, kata Li Xingyue dengan senyum kaku. Aku telah merebut barang yang diinginkan Tuan Muda Kuo. Dia tidak akan ingin menyakitiku, kan? Kata Jiang Tian dengan nada penuh makna. Li Xingyue terkejut,
tetapi berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tertawa. Hehe, Jiang Tian, lelucon macam apa itu? Keluarga Kuo adalah keluarga pebisnis yang sah. Bagaimana mungkin mereka menyakiti seseorang? Namanya Kuo Shihai. Usianya hampir 100 tahun, tetapi tubuhnya masih tegap dan lurus, suaranya nyaring seperti lonceng. Hari ini, kediaman keluarga Kuo sangat meriah. Pertama, ini adalah ulang tahunnya yang ke-99. Kedua, ini juga hari bahagia pertunangan cucunya, Kuo Lili, dengan Wang Zibo, cicit dari Wang Zhongyan. Wang Zhongyan adalah penasihat negara benua bintang, sosok seperti kaisar. Bahkan Perdana Menteri pun harus memperlakukannya dengan hormat. Di mata kalangan atas pejabat dan orang kaya, Wang Zhongyan bagaikan dewa. Karena itu, Kuo Shihai merasa sangat terhormat. Kuo Shihai mengenakan changshan baru bermotif bunga dengan dasar merah dan hitam, serta cincin ibu jari giok yang sangat indah hingga tampak berkilau seperti air. Ia berdiri dengan penuh semangat di pintu utama menyambut para tamu. Sebenarnya, sebagai tokoh yang berulang tahun, ia tidak perlu berdiri sendiri di pintu. Namun, tamu yang datang adalah atasan dari adik kelimanya, Wakil Direktur Li dari Departemen Kepolisian Benua Bintang. Meskipun disebut Wakil Direktur, itulah sistem di Benua Bintang. Kakek itu memahami satu hal sejak masa Republik. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, menjilat orang yang memegang senjata tidak akan pernah salah. Bulan bersinar terang, lampu-lampu gemerlap, dan dari dalam manor Eropa yang megah terdengar alunan piano besar. Seorang pianis kelas master yang didatangkan dari Kroasia sedang memainkan Lebah Terbang dengan penuh gairah. Halaman rumput dipenuhi para tamu. Orang-orang kaya dan berkuasa, wanita bangsawan, serta para selebritas datang satu demi satu. Banyak di antaranya adalah tokoh penting. Para pria mengenakan setelan jas, para wanita berdandan anggun. Sebagian menari dansa sosial, sebagian lain memegang sampanye sambil mengobrol dan saling menyapa dengan sopan. Di area parkir di luar, mobil-mobil mewah berderet seperti hujan. Maserati dan Rolls-Royce Phantom tampak di mana-mana. Mercedes-Benz dan BMW justru terlihat biasa saja. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai ratusan juta, cukup untuk sebuah pameran mobil besar. Menoleh melihat manor luas bergaya Eropa miliknya sendiri, Kuo Shihai tidak bisa menahan rasa bangga. Ia membeli tempat ini dulu dari seorang bangsawan Inggris yang jatuh miskin. Luasnya sekitar 200 acre, dengan pilar Romawi, lengkungan megah, dan struktur marmer. Pada masa kolonial Inggris, tempat seperti ini tidak akan diizinkan dihuni oleh orang tanpa gelar bangsawan, betapapun kayanya mereka. Cuaca di luar agak panas. Selir ke-8 membawakan secangkir teh es dan mengipasinya dengan kipas kecil sambil membujuk. "Kakek, masuk saja dan tunggu di dalam." "Perempuan, apa yang kamu tahu?" Kuo Shihai mengerutkan kening dan membentak, tetap menunggu dengan sabar. Sebuah Audi A6 hitam sederhana memasuki area parkir. Ketika sopir turun dan membuka pintu, seorang pria parubaya dengan seragam polisi biru hitam berjalan keluar sambil merapikan kerahnya. Melihat kakek Kuo berdiri di pintu, ia segera mempercepat langkah dan berseru. "Orang tua, bagaimana kami berani membuat Anda menunggu?" Kuo Shihai tertawa lepas dan berkata, "Tidak perlu begitu. Orang tua ini sudah sangat beruntung bisa bebas tanpa masalah. Saya justru berharap Direktur Li tidak menyalahkan saya." Wakil Direktur Li tertawa, "Tuan tua Kuo, Anda pasti bercanda. Hei, kalian, bawakan hadiah ulang tahunku." Seorang ajudan membawa sebuah kotak dan membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat sepasang cangkir ayam berwarna dari dinasti Ming, nilainya setidaknya beberapa juta dolar. Orang tua ini sudah sangat bersyukur Direktur Li berkenan datang ke kediaman sederhana kami. Bagaimana mungkin saya berani menerima hadiah sebesar ini? Kenapa tidak? Saudara kelima dan saya adalah saudara dekat, Anda adalah senior saya. Direktur Li masuk sambil menggandeng Kuo Shihai, tertawa keras dan berkata, "Perdana Menteri bahkan memuji Anda sebagai juara industri Benua Bintang, pilar ekonomi, yang telah memberikan kontribusi tak terhapuskan bagi perekonomian Benua Bintang." Saat melewati pintu utama, beberapa pengawal yang diatur oleh saudara kelima keluarga Kuo serentak memberi hormat dan berteriak, "Hormat!" Kedatangan Direktur Li dapat dikatakan mendorong pesta ulang tahun itu ke puncak baru. Halaman dipenuhi berbagai kalangan, pejabat kaya dan berkuasa, tokoh dunia bawah, figur budaya dan model, para selebritas. Hamparan rumput luas penuh dengan tamu yang makan, minum sampanye, dan sesekali berdansa. Seluruh halaman sangat ramai. Musik, percakapan, dan tawa silih berganti tanpa henti. Direktur Li kemudian diantar masuk ke aula perjamuan,
dan jamuan di sini berbeda dari prasmanan gaya barat. Semuanya dipesan khusus dari Hotel 1000 Tahun. Kakek Kuo merindukan masa lalu dan menyukai nama itu, sehingga harga setiap meja mencapai lebih dari 100.000. Melihat tulisan besar di pintu, Direktur Lee bercanda. Seharusnya ditambahkan satu karakter kebahagiaan lagi. Pernikahan antara keluarga Kuo dan keluarga Wang ini adalah aliansi kuat yang akan mengguncang seluruh benua bintang. Pada saat ini, semua orang memandang seorang pemuda yang duduk di dalam aula dengan mata penuh hormat. Ia berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan jubah biru. Auranya halus dan melayang, seolah-olah seorang abadi yang turun dari langit. Wang Zibo, cicit Wang Zhongyan. Ia telah menerima ajaran Wang Zhongyan dan memenuhi harapan semua orang. Sebelum mencapai usia 30 tahun, kultivasi seni bela dirinya sudah mencapai puncak kesempurnaan kecil tahap kesempurnaan, dan ia dikenal sebagai seorang master. Banyak ahli puncak Nanyang, Master Gu, serta Master Anak Guaman bukanlah tandingannya. Saat ini, Wang Zhongyan sedang berkultivasi dalam pengasingan, dan hanya segelintir orang kaya teratas di seluruh Asia Tenggara yang dapat menemuinya. Banyak urusan masyarakat Sinostar dikelola olehnya. Di benua bintang yang begitu besar, ia memiliki reputasi sebagai seorang master muda. Saat ini, ia tersenyum dengan sikap tidak rendah diri maupun sombong, lalu menangkupkan tangan dan berkata, "Saya Wang Zibo, salam hormat kepada Direktur Lee." Jadi ini pewaris keluarga Wang? Benar-benar tampan. Lily, paman harus mengucapkan selamat kepadamu. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna, kata Direktur Lee sambil tertawa. Status keluarga Wang sangat luar biasa. Dapat menikah dengan Wang Zibo bahkan lebih bergengsi daripada menikahi putra Perdana Menteri. Di sampingnya, Kuo Lily mengenakan gaun merah dan sepatu hak tinggi ramping. Tubuhnya tinggi dan langsing, dadanya penuh dan menonjol, bagaikan seorang putri yang berdiri tinggi di atas semua orang. Usahakan segera melahirkan bayi laki-laki yang gemuk. Direktur Lee tertawa keras. Ya, Zibo, Lily, kalian harus bekerja keras. Kuo Shihai semakin memandang calon menantunya itu, semakin ia menyukainya. Ia adalah seorang ahli seni bela diri, dan juga mahir dalam beberapa seni arcane. Dengan sosok sekuat ini yang mengawasi keadaan, siapa yang berani memprovokasi mereka di masa depan? Dengan mampu menjalin pernikahan dengan keluarga Wang, pandangannya tidak lagi terbatas pada benua bintang saja. Di dalam aula, tawa dan percakapan menyatu menjadi suasana yang meriah. Di samping, Kuo Changsheng memegang gelas anggur merahnya dan menatap Kuo Lily dengan senyum dingin. Gadis kecil, Jiang Tian si iblis itu akan menyerang kita nanti, tetapi kamu tidak tahu apa-apa. Dan kali ini, ayahku dan aku telah mengerahkan banyak polisi dan petarung, jadi nanti kita berdua yang akan membalikkan keadaan. Saat itu, mari kita lihat siapa yang lebih dihargai kakek. Mobil tiba di gerbang villa keluarga Kuo dan berhenti. Setelah berpikir berulang kali, Lee Xingyue akhirnya tidak dapat menahan diri. Wajahnya pucat saat berkata, "Jiang Tian, jangan masuk." "Kenapa?" Jiang Tian sudah membuka pintu mobil dan melangkah turun. "Kuo Changsheng ingin menyingkirkanmu." Lee Xingyue menggertakkan giginya. "Mereka menyuruhku memancingmu ke sini. Aku tahu aku salah, tapi aku juga dalam posisi sulit. Jika aku tidak melakukannya, Yang Wenlun akan membunuhku. Kamu harus segera pergi." Kebetulan, Yang Wenlun juga keluar untuk menyambut. Begitu mendengar itu, ia langsung murka. "Lee Xingyue, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Diam. Jiang Tian, cepat." "Aku tahu." Jiang Tian melangkah maju dan berjalan menuju gerbang besar kediaman keluarga Kuo. "Kalau begitu kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Kuo?" Lee Xingyue segera turun dari mobil untuk mengejar. Tiba-tiba ia seperti tersadar dan berkata, "Apakah kamu datang untuk meminta maaf? Kalau begitu bagus juga. Kamu membawa kantong harum itu, kan? Aku akan memohonkan pengampunan untukmu. Berdasarkan kata-kata itu saja, aku akan menyelamatkan nyawamu yang kecil," kata Jiang Tian dengan ringan. "Apa yang kamu katakan?" Yang Wenlun dan Lee Xingyue menatap Jiang Tian dengan bingung. Jiang Tian melangkah lebar menuju gerbang. Dua orang polisi menghentikannya dan berkata dengan dingin, "Tuan, mohon tunjukkan undangan Anda." "Kuo Lily, kamu berutang 10 miliar kepadaku, sudah saatnya kamu membayarnya." Jiang Tian tertawa dingin. Tiba-tiba, ia melepaskan raungan naga, membuat gelombang suara melonjak liar saat aura yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Boom! Suara itu bagaikan badai tingkat 18 yang menyapu wilayah tersebut.
Gerbang lipat baja tahan karat langsung terpelintir dan berubah bentuk, lalu hancur berkeping-keping, terguling keluar seperti naga besi. Gelombang suara itu seperti ombak yang menghantam pantai. Banyak tamu di halaman luas terhempas jatuh. Meja prasmanan dari baja tahan karat beterbangan ke segala arah, menciptakan kekacauan total. Beberapa polisi di dekatnya terpental sejauh 7 hingga 8 meter. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka sebelum akhirnya pingsan. Bab 308, sebuah tamparan kecil melayang. Meskipun Yang Wenlun dan Li Xingyue berada di belakang Jiang Tian dan tidak menerima serangan langsung, mereka tetap tidak mampu menahannya. Mereka hanya merasakan kepala berdengung, darah di dada bergejolak hebat, hampir pingsan di tempat. Siapa sebenarnya Jiang Tian? Mengapa dia begitu kuat? Ini terlalu mengerikan. Yang Wenlun dan Li Xingyue menatap Jiang Tian dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Mereka merasa seolah sedang menghadapi seekor monster raksasa purba, seluruh tubuh mereka memancarkan hawa dingin. Jiang Tian, kamu benar-benar datang. Di dalam aula, semua orang di luar mendengar suara aneh itu dan panik. Hanya Kuo Changsheng yang berdiri dan bergegas keluar. Siapa orang ini? Dia bilang Kuo Lili berutang 10 miliar padanya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kuat sekali, suaranya begitu keras. Hehe. Percuma saja. Hari ini adalah ulang tahun kakek, dan ada penjaga serta pengawal di mana-mana. Saat itu, Jiang Tian sudah melangkah masuk ke dalam kediaman besar keluarga Kuo. Semua orang di halaman menatapnya sambil berbisik-bisik, seolah tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Di bawah pengawalan 7 atau 8 pengawal bersenjata, Kuo Changsheng berjalan mendekat ke arah Jiang Tian dan berkata dengan angkuh. Jiang Tian, kamu berani menerobos masuk ke keluarga Kuo benua bintang yang terhormat? Kamu hanyalah orang desa dari daratan, namun berani bertindak sebegitu lancang. Menerobos masuk? Hehe, Kuo Lili berutang 10 miliar kepadaku. Aku hanya datang untuk menagihnya. Minggir, kata Jiang Tian dengan tenang. Hehe, kata-katamu tidak ada gunanya. Kalau kamu bilang berutang, lalu langsung dianggap berutang. Pada saat itu, seorang pria berpenampilan halus dengan kacamata berbingkai emas berjalan keluar dari aula. 10 miliar bukan jumlah kecil. Kamu bilang Nona Kuo berutang padamu? Apakah ada dokumen? Apakah ada kontrak? Apakah ada kontrak resmi yang disahkan? Notaris. Siapa kamu? Jiang Tian mengerutkan kening dan bertanya. Aku adalah penasihat hukum keluarga Kuo, mitra senior firma hukum Justice di benua bintang, Ye Baoshi. Pria parubaya yang elegan itu melangkah maju dan berkata dengan angkuh. Semua utang piutang keluarga Kuo, silakan percayakan kepadaku untuk menanganinya. Baik, kamu ingin dokumen? Akan kuberikan padamu. Jiang Tian melambaikan tangannya, dan setumpuk kontrak muncul dari cincin penyimpanan, lalu diserahkan kepadanya. Untuk saat ini kita tidak perlu membahas keaslian kontrak ini. Ye Baoshi mengambil kontrak itu, membalik 2 halaman, lalu dengan santai melemparkannya ke tanah sambil mencibir. Andaikan kontraknya benar, lalu kenapa? Beberapa pil obat bernilai 10 miliar? Boleh saya tahu pil macam apa ini? Apakah dewa tertinggi Taishang yang memurnikannya dengan tungku pilnya? Ia berkata dengan nada benar sendiri. Ini disebut, kontrak tidak sah yang jelas-jelas tidak adil. Bahkan jika kamu menggugat di Tiongkok sekalipun, itu tidak sesuai dengan hukum dan peraturan. Kamu pasti kalah. Menurutku kamu sudah gila karena terlalu ingin uang. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin tertawa dan memandang Jiang Tian seolah-olah ia orang bodoh. Para wanita bangsawan tetap menjaga sikap anggun dan sopan sehingga tidak tertawa terbahak-bahak. Tetapi tubuh mereka tetap bergetar karena menahan tawa, dada mereka berombak dengan gemetar. Bahkan Kuo Lili, yang baru saja keluar dari pintu, juga mengerucutkan bibirnya dan tersenyum ketika melihat pemandangan itu. Hehe, orang ini pasti gila. Mau memeras uang. Beberapa orang memandang Jiang Tian dengan penuh penghinaan. Ye Baoshi adalah penasihat senior nomor 1 di benua bintang kami. Kata-katanya tajam dan penjelasannya sangat jelas. Hari ini melihatnya langsung, memang luar biasa. Lihat orang desa ini, sampai tak bisa berkata apa-apa. Seseorang bertepuk tangan memuji. Benar sekali, Ye Baoshi adalah tokoh nomor 1 dalam kasus hukum bisnis sipil. Pamannya adalah wakil menteri kehakiman, seluruh keluarganya adalah hakim dan penasihat senior. Ketika bocah ini bertemu Ye Baoshi, dia hanya bisa pasrah tak berdaya. Orang lain memandang Jiang Tian dengan hina sambil mencibir. Tuan Jiang,
Apakah Anda tahu bahwa benua bintang kami adalah masyarakat yang diatur oleh hukum laut? Warga negara mematuhi hukum laut dan juga hukum kastil. Wilayah pribadi kami suci dan tidak boleh dilanggar. Ye Baoshi melepas kacamata berbingkai emasnya, menyekanya dengan kain secara hati-hati, lalu berkata dengan santai. Hanya karena Anda telah memasuki wilayah pribadi kami tanpa izin, keluarga Kuo sebenarnya berhak menembak Anda. Namun mengingat Anda berasal dari wilayah terbelakang di Tiongkok dan tidak memahami lingkungan hukum peradaban maju kami, saya tidak akan mempermasalahkannya. Pergilah dari sini. Menarik. Ketika kamu berbicara hukum dengan mereka, mereka bertindak seperti preman. Ketika kamu bertindak seperti preman, mereka berbicara hukum. Hati Jiang Tian tetap tenang, bahkan ia hampir ingin tertawa. Keluarga Kuo, makhluk macam apa mereka itu? Di benua bintang, mereka bisa dikatakan menindas pria dan wanita sesuka hati. Belum lama ini, Kuo Lili bahkan pernah membawa orang-orang dari masyarakat Sinostar untuk membunuhnya dan merebut kristal dingin. Namun klan buas seperti itu justru berbicara tentang hukum, kebajikan, dan moral. Semua itu sungguh menggelikan. Kamu hanya pengacara kecil yang licik, tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jiang Tian malas meladeni dia dan berbalik menatap Kuo Lili, lalu berkata datar. Apakah kamu mengakui utang 10 miliar yuan Tiongkok itu atau tidak? Jika kamu tidak mengakuinya, maka aku juga bisa langsung bersikap bermusuhan dan tidak mengakuinya. Seorang master seni mistik di sampingnya menarik Kuo Lili menjauh dan berkata dengan suara rendah namun cemas. Nona Kuo, masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Saya sudah menyelidiki, Master Jiang ini sangat terkenal di Tiongkok, kita tidak mampu menyinggungnya. Namun Kuo Lili sama sekali tidak mendengarkan dan menjawab dengan sikap tidak keras namun juga tidak lunak. Tuan Jiang, semua utang saya sepenuhnya diwakili oleh pengacara Ye. Silakan bicara dengannya. Ia sebenarnya tahu bahwa Jiang Tian bukan orang yang mudah diprovokasi, bahkan sedikit takut. Ia tidak pernah menyangka Jiang Tian berani datang ke benua bintang untuk menagih utang. Tetapi ini adalah benua bintang, wilayah mereka. Dan sekarang ia sudah bertunangan dengan Wang Zibo, seolah memiliki sandaran yang sangat kuat. Jika Jiang Tian berani bertindak semena-mena, bagaimana mungkin masyarakat Sinostar hanya akan diam saja? Di sampingnya, master seni mistik itu menghela napas panjang ke langit. Ah, keluarga Kuo terlalu sombong. Mereka tidak tahu bahwa Master Jiang dikenal sebagai Grand Master nomor 1 dalam daftar ilahi. Dia bahkan telah membunuh Lin Zhenyu. Namun ia hanyalah pengawal Kuo Lili. Statusnya setara dengan tetua biru dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Kuo Shihai. Tuan Jiang, apakah Anda tidak mendengarnya dengan jelas? Ye Baoshi sangat marah oleh kata-kata Jiang Tian yang merendahkan dirinya sebagai pengacara kecil. Wajahnya menjadi tidak senang dan ia mengerutkan kening. Tahukah Anda bahwa hanya dengan satu pengaduan dari saya, Anda bisa dijatuhi hukuman mati 100 kali? Semua orang memandang Jiang Tian seolah-olah ia orang bodoh. Keluarga Kuo bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi dengan mudah. Apalagi Anda masuk sambil memeras, mengancam, dan memukul orang. Hanya dengan tuduhan sembarangan saja, Anda sudah bisa langsung dipenjara. Selain itu, dengan begitu banyak pejabat tinggi dan orang kaya hadir, bahkan wakil direktur departemen kepolisian juga ada di tempat. Untuk bersama-sama memasukkan seorang bocah sombong dari Tiongkok ke penjara hanyalah semudah membalikkan telapak tangan. Kamu terlalu banyak omong kosong. Minggir. Bagaimana mungkin Jiang Tian mau membuang kata-kata? Ia bahkan tidak repot berbicara dan hanya sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangan untuk menamparnya. Plak! Dengan suara keras, Ye Baoshi terlempar ke udara seperti orang-orangan sawah. Kacamata cangkang kura-kura antiknya langsung hancur berkeping-keping. Ia melayang lebih dari 10 meter, menghantam 2 meja minuman sebelum akhirnya jatuh berguling di tanah. Seluruh arena langsung sunyi senyap. Semua orang berdiri terpaku, tercengang hingga tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah penasihat hukum keluarga Kuo, terkenal di seluruh benua bintang, pamannya bahkan wakil menteri kehakiman. Namun bocah ini justru memukulnya begitu saja, benar-benar terlalu arogan. Dia seorang ahli seni bela diri? Mungkinkah dia Jiang Taichu? Di pintu masuk aula utama, pupil Wang Zibo tiba-tiba menyusut, kilatan dingin melintas di matanya. Ia melihat bahwa Jiang Tian bahkan tidak mendekati Ye Baoshi, tetapi yang terakhir sudah terpental. Ditambah lagi kata-kata master seni mistik dari Tiongkok tadi, ia sudah bisa memastikan identitas lain Jiang Tian. Masyarakat Sinostar telah kalah terlalu telak dalam pertempuran di puncak Everest.
sehingga Wang Zhongyan memerintahkan penutupan informasi secara ketat agar tidak kehilangan dukungan dari banyak orang kaya. Akibatnya, sebagian besar orang bahkan tidak mengetahui kekalahan masyarakat Sinostar tersebut. Namun ia sendiri tahu bahwa Jiang Taichu benar-benar terlalu kuat. Apakah kau tahu bahwa keluarga Kuoku adalah keluarga kaya raya? Bahkan Perdana Menteri pun harus bersikap sopan kepadaku. Namun kau, seorang kampungan dari daratan, bisa masuk sesukamu. Kalau kau ingin menerobos, kau benar-benar menerobos. Ketika Kuo Changsheng melihat ini, amarahnya langsung meluap. Ia melangkah maju dan berkata dengan dingin. Lagi pula hari ini adalah ulang tahun kakekku. Kau menerobos masuk ke keluarga Kuoku, melukai anggota keluargaku, dan melukai penasihat hukumnya. Enyahlah sekarang juga, atau aku akan membunuhmu. Plak! Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir! Tanpa sepatah kata pun, Jiang Tian menampar Kuo Changsheng hingga terpental, lalu terus melangkah maju tanpa berhenti. Dia tuan muda sulung keluarga Kuo, dan dia dipukul begitu saja. Terlalu arogan. Apakah semua orang kampungan di Tiongkok sebarbar itu? Benar, lihat tuan muda Kuo, bahkan giginya sampai rontok. Semua orang tercengang, tak berani mempercayainya. Bisa dikatakan bahwa keluarga Kuo benar-benar terlalu kuat di benua bintang, seperti kaisar kembar. Hari ini bahkan sang kakek, wakil direktur kepolisian, dan Perdana Menteri pun mengirim ucapan selamat. Keluarga seperti apa ini? Kekuatan dan latar belakang macam apa yang mereka miliki? Namun orang ini justru berani menerobos masuk dan bahkan berani memukul serta melukai orang. 7 atau 8 gigi Kuo Changsheng rontok akibat tamparan itu. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan setengah wajahnya langsung membengkak. Dengan satu tangan menopang tanah dan tangan lainnya menunjuk Jiang Tian, ia meraung marah. Jiang Tian, kau berani memukulku. Lalu kenapa jika aku memukulmu? Apa istimewanya dirimu? Setiap kata yang kau ucapkan tentang keluarga Kuo di benua bintang tidak pernah lepas dari status keluarga kaya. Bukankah sekarang tetap saja kau ditampar hingga jatuh ke tanah? Jiang Tian tertawa menghina, lalu tiba-tiba membungkukkan tubuhnya dan mendekat. Seperti tendangan bola, kaki Jiang Tian menghantam dagu Kuo Changsheng. Awo! Kuo Changsheng menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar ke udara lalu jatuh kembali ke tanah. Tubuh besarnya menghantam lantai hingga membuat tanah bergetar. Mulutnya penuh dengan gigi yang rontok. Untungnya ia tidak sedang berbicara saat Jiang Tian menyerang. Kalau tidak lidahnya mungkin sudah tergigit putus. Masih berdiri apa kalian? Tembak dia, bunuh dia. Mata Kuo Changsheng sudah memerah, mulutnya penuh darah saat ia meraung. Ia adalah putra mahkota benua bintang yang agung. Di benua bintang ia bisa melakukan apa saja, menindas siapa saja sesukanya. Kapan pernah ia menderita kerugian sebesar ini? Kapan pernah ia dipermalukan dan dipukuli seperti ini? Amarahnya melonjak hingga seolah paru-parunya hendak meledak. Ia langsung memerintahkan para penembak untuk menembak dan membunuh Jiang Tian. Bab 309. Menghancurkan polisi benua bintang. Beberapa pengawal penembak benar-benar tercengang oleh tindakan Jiang Tian. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Baru setelah mendengar raungan Kuo Changsheng, mereka menarik pistol mereka. Namun Jiang Tian sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Ia mengangkat tangan dan memanggil beberapa bilah angin. Si, Peift. Setelah beberapa suara tajam terdengar, di tengah semburan darah, ke-8 orang itu roboh ke tanah, tewas. Ah, ya Tuhan, dia membunuh orang. Dalam sekejap, banyak wanita menjerit ketakutan dan berlari menuju pintu. Orang ini terlalu berani, dia benar-benar berani membunuh di keluarga Kuo. Bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tidak melihatnya mengeluarkan pistol atau senjata. Para pejabat pria dan orang-orang kaya yang lebih berani pun mundur, menatap punggung yang menjulang itu dengan ngeri. Apakah dia masih manusia? Kuo Changsheng begitu ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar. Ia gemetar sambil tergeletak di tanah. Para penembak yang ia atur semuanya adalah petarung berpengalaman. Namun mereka terbunuh oleh Jiang Tian bahkan sebelum sempat mengangkat senjata. Baru saat ini ia menyadari bahwa ia telah sangat meremehkan kekuatan Jiang Tian. Bagaimanapun, ini adalah sosok menakutkan yang bahkan mampu membunuh ahli seperti Gu Taikuan dan Meng Kong. Jiang Tian berjalan santai, menatap Kuo Lili dan berkata dingin. Kuo Lili, apakah kau akan membayar? Atau membayar dengan nyawamu? Jika kau tidak melunasi utang itu, hari ini aku akan memusnahkan seluruh keluarga Kuo.
Jiang Tian. Kuo Lili begitu ketakutan hingga mundur satu langkah. Ia mencengkeram tangan Wang Zibo erat-erat, seolah hanya dari situlah ia bisa merasakan sedikit ketenangan. Kakak Jiang, saya Wang Zibo. Saya mendengar bahwa seni bela diri Anda luar biasa. Bagaimana kalau kita bertukar beberapa jurus? Meskipun Wang Zibo mengetahui reputasi Jiang Tian, ia belum pernah menyaksikan langsung aksi Jiang Tian. Di lubuk hatinya, ia tidak percaya bahwa Jiang Tian mampu membunuh banyak ahli hanya dengan kekuatannya sendiri. Menurut pandangannya, sangat mungkin para ahli besar dunia bela diri Tiongkok, bahkan militer, telah turun tangan. Namun karena konflik dalam dunia bela diri, militer biasanya tidak nyaman untuk campur tangan secara langsung. Tingkat kultivasi Jiang Tian yang sebenarnya seharusnya hanya tahap kesempurnaan minor, kira-kira setara dengannya. Dalam seluruh dunia bela diri, selama 100 tahun terakhir, belum pernah ada seorang pun yang mampu melangkah ke tahap kesempurnaan sebelum usia 30 tahun. Selain itu, ia memang tidak merasakan aura kuat seorang kultivator bela diri dari tubuh Jiang Tian. Wang Zibo? Aku belum pernah mendengarnya. Jiang Tian mengabaikannya, menatap lurus ke arah Kuo Lili dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu akan membayar? Atau tidak? Kuo Lili tidak berkata apa-apa. Namun Kuo Shihai berjalan keluar dari aula dan berdiri langsung menghadapi Jiang Tian. Ia menatap Kuo Lili dan tersenyum. Lili, apakah yang dikatakan Jiang Da itu benar? Kuo Lili mengangguk dengan sulit dan berkata, ya. Lili, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kuo Junfeng saat ini marah seperti guntur yang menggelegar. Mata indah Kuo Lili dipenuhi air mata, tetapi ia tetap ragu-ragu. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya telah meminta obat dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Lagi pula, Jiang Tian hanya arogan di Jinling. Bagaimana mungkin ia bisa bertindak semaunya di Nanyang? Siapa sangka Jiang Tian begitu berani, bahkan benar-benar datang mengetuk pintu mereka? Mendengar itu, Kuo Shihai mengerutkan kening, tetapi segera tersenyum. Tuan Jiang, gadis kecil ini ingin memperoleh posisi dalam klan. Jadi ia tidak pernah mengungkapkan masalah ini kepada orang tua ini. Karena demikian, keluarga Kuo kami adalah orang yang menepati janji. Jika Anda memberikan nomor kartu bank, saya akan meminta sekretaris untuk mentransfernya kepada Anda. Jiang Tian mengerutkan kening. Sebenarnya, ia ingin menekan keluarga Kuo dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang tempat kultivasi Wang Zhongyan. Ia tidak menyangka pihak lain akan langsung mengalah. Baiklah, sepertinya aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Jiang Tian menyerahkan kartu banknya. Orang tua ini sangat mengagumi para pahlawan muda seperti Tuan Jiang. Bagaimana kalau kita anggap ini pertemuan takdir? Karena Anda sudah di sini, mengapa tidak minum segelas bersama orang tua ini? Kuo Shihai menyerahkan kartu bank itu kepada kepala pelayan. Ia masih memegang gelas anggurnya, tidak bergerak sedikit pun. Sang kakek memang yang paling tenang di antara mereka semua. Saat muda, ia telah mengalami masa pemerintahan Inggris, masa pendudukan Jepang, masa otonomi, penggabungan negara baru, hingga pendirian negara. Ia pernah berurusan dengan orang Inggris, bergaul dengan orang-orang Dongyang yang kejam, minum bersama para presiden, ia telah melihat segalanya. Bagaimana mungkin seorang bocah dunia bela diri bisa membuatnya takut? Wang Ma, bawakan segelas anggur untuk sang pahlawan. Sikap dan kebesaran hati sang kakek sangat mengesankan, membuat semua orang sedikit lebih tenang. Seorang pelayan membawa segelas sampanye di atas nampan. Jiang Tian tidak menolak dan langsung meneguknya. Kuo Shihai menarik Jiang Tian ke halaman dan duduk bersamanya, menemani Jiang Tian berbincang sejenak. Kepala pelayan berbisik di telinganya, lalu Kuo Shihai berdiri. Tuan Jiang, karena masalah pengendalian devisa, saya perlu pergi ke ruang kerja untuk menandatangani dokumen. Saya mohon diri dulu. Jiang Tian mengangguk. Kuo Shihai pergi selama 5 menit penuh, dan Jiang Tian mulai sedikit tidak sabar. Kakek Kuo, ada apa ini? Hanya 10 miliar saja. Kenapa begitu merepotkan? Cepat transfer saja. Tepat pada saat itu, 3 kendaraan lapis baja anti ledakan menerobos gerbang dan melesat masuk seperti kilat. Dengan manuver ekor yang tajam, mereka langsung mengepung Jiang Tian rapat di tengah. Pintu kendaraan terbuka, dan suara langkah kaki berat terdengar. Seperti guntur yang menggelegar, mengejutkan semua orang. Lebih dari 20 polisi bersenjata lengkap setengah berlutut di tanah, mengacungkan senapan serbu M16 sambil mengepung Jiang Tian. Hampir pada saat yang sama, 7 atau 8 titik merah kecil muncul di tubuh Jiang Tian. Siwut, siwut, siwut.
Tembakan peluru datang dari segala arah dari gedung-gedung tinggi dan menghantam dinding marmer villa. Para polisi khusus meluncur turun dengan tali dari atas, seperti orang-orang yang terbang di udara. 3 helikopter bersenjata muncul di langit di atas halaman. Saat tali-tali dijatuhkan, para penembak bersenjata lengkap turun satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir 100 polisi dari seluruh kompleks utama keluarga Kuo muncul bagaikan pasukan dewa turun dari langit, mengepung Jiang Tian begitu rapat hingga setetes air pun tak bisa lolos. Karena kejayaan industri film Hong Kong, penonton Tiongkok daratan mengenal tim elit seperti Flying Tigers dan pasukan Mobile PTU melalui film dan drama televisi. Namun pasukan kepolisian benua bintang, SPF, jauh lebih jarang dikenal. Namun pada kenyataannya, dalam peringkat daya saing global, kemampuan tempur kepolisian benua bintang menempati peringkat nomor 1 di dunia. Berkat kinerja luar biasa aparat kepolisian, benua bintang menjadi salah satu negara dan wilayah dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Kuo Shihai tahu bahwa bala bantuan telah tiba dan menjadi semakin percaya diri. Ia berdiri di ruang kerja villa di lantai 3, menatap Jiang Tian melalui kaca anti peluru di jendela sambil tertawa dingin. 10 miliar itu. Lalu kenapa jika aku tidak memberikannya? Jiang, sekarang apakah kamu masih punya jalan keluar? Kalau tidak, kenapa kamu? Hahaha. Ia juga tahu bahwa Jiang Tian adalah tokoh seni bela diri dan bahkan pernah membunuh seorang ahli tingkat atas. Tetapi lalu kenapa? Di sini ada lebih dari 100 polisi, semuanya bersenjata lengkap hingga gigi. Tersangka kriminal, jangan melawan tanpa alasan. Segera menyerah, jika tidak, saya akan memerintahkan anak buah saya untuk menembak. Di sampingnya, Wakil Direktur Li juga sangat puas diri. Inilah kekuatan kepolisian, bagaikan pasukan dewa yang turun dari langit. Sepertinya Wang Zhongyan tidak pernah memberitahumu tentang bagaimana aku membantai Asia Tenggara di puncak Everest. Benar juga, kekalahan yang begitu telak tentu akan merusak citranya di mata para pejabat tinggi dan orang-orang kaya itu. Secercah ejekan muncul di hati Jiang Tian, lalu ia berkata sambil tersenyum dingin. Hanya dengan beberapa anjing hitam benua bintang ini kalian ingin membunuhku? Kalian pantas. Belum sempat suaranya mereda, pikiran Jiang Tian bergerak. Ci. Sebuah pedang terbang kecil berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Kenapa senjata tiba-tiba muncul di tangannya? Semua orang ketakutan setengah mati. Mereka sama sekali tidak percaya. Ini seperti sihir. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Jiang Tian sudah melemparkan pedang terbang hitam kecil itu seperti lembing. Wus! Pedang terbang hitam kecil itu membesar mengikuti hembusan angin, melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya, meluncur keluar bagaikan roket dan menembus penghalang suara. Dengan dentuman keras, atap sebuah gedung beberapa ratus meter jauhnya meledak. 2 penembak jitu tewas. Pedang terbang hitam kecil milik Jiang Tian langsung berbalik, dan dalam sekejap kembali ke tangannya, lalu ia melemparkannya lagi. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan runduk baret milik penembak jitu lainnya. Pada saat yang sama, pedang terbang hitam kecil di tangan Jiang Tian kembali melesat keluar. Dentang! Peluru itu hancur dan terpental. Pedang tersebut terus melaju ke depan dan mencincang penembak jitu itu, hingga menjadi bubur daging. Kemudian, seolah-olah pedang terbang hitam kecil itu memiliki kesadaran sendiri, dalam waktu kurang dari 1 detik ia memantul di antara gedung-gedung tinggi ratusan meter jauhnya. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik, semua senapan runduk milik kepolisian benua bintang di area tersebut telah dimusnahkan sepenuhnya. Apa? Wakil Direktur Li pucat ketakutan dan berteriak panik. Tembak! Kalian semua, buka tembakan. Belum sempat polisi benua bintang menembak, Jiang Tian menghentakkan kakinya, menciptakan kawah selebar 3 meter di tanah. Pada saat yang sama, gelombang Qi yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Banyak petugas menjerit seolah-olah berada di tengah badai dahsyat. Mereka terpental ke tanah, sementara perisai dan tubuh mereka terlempar mundur seperti kelopak bunga kering yang tertiup angin. Belasan orang di sekitarnya terguncang hingga perisai anti peluru mereka hancur, dan mereka pingsan sambil memuntahkan darah. 3 kendaraan lapis baja anti ledakan terangkat ke udara, lalu terdorong oleh Qi yang mengamuk. Kendaraan-kendaraan itu berguling seperti penggiling batu, menghancurkan beberapa polisi hingga tewas. Pada saat ini, Jiang Tian sudah memanfaatkan daya pantul dari tanah untuk melompat hingga ke puncak salah satu bangunan villa dan keluar dari kepungan. Jiang Tian berdiri dengan gagah di atas atap villa. Untuk pertama kalinya, ia menggunakan kekuatan pedang terbang hitam kecil, hingga memotong sebuah helikopter menjadi berkeping-keping.
Boom! Dengan dentuman keras, mesin helikopter itu meledak dan cahaya api raksasa mekar seperti kembang api, menelan ruang udara sepanjang ratusan meter. Getaran dahsyat menyelimuti seluruh area villa, membuat halaman kompleks bergetar hebat. Hancur! Jiang Tian berteriak ringan. Kesadarannya terhubung erat dengan pedang terbang, memberinya sensasi bebas seolah-olah pedang itu adalah perpanjangan dari lengannya sendiri. Boom! Pedang hitam itu melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya, hampir melampaui batas penglihatan manusia, dan helikopter bersenjata kedua pun meledak. Sekali lagi, suara Jiang Tian kembali terdengar. Helikopter ketiga yang berusaha menjauh jatuh ke tanah. Kabin yang hancur menghantam bumi, membuat tanah bergetar hebat. Baling-baling yang masih berputar mencabik 3 orang kaya dan seorang wanita terkenal menjadi bubur daging, melemparkan tubuh mereka lebih dari 10 meter jauhnya. Bab 310. Bunuh Wang Zibo. Alasan dia bisa melepaskan Zhen Qi adalah karena dia Grandmaster seni bela diri. Sebuah suara ketakutan terdengar, membuat Direktur Li gemetar ngeri. Pada saat ini, ia menggertakkan gigi penuh kebencian. Bagaimana mungkin keluarga Kuo begitu ceroboh, hingga benar-benar menyinggung seorang Grandmaster seni bela diri? Semakin banyak polisi menyadari betapa mengerikannya Jiang Tian dan terus mundur sambil memegang perisai di tangan mereka. Siapapun yang menyinggungku akan dibunuh tanpa ampun. Keluarga Kuo mengingkari janji, berbohong, dan menyinggungku. Hari ini aku akan menghancurkan keluarga Kuo, dan siapapun yang masih tinggal di dalamnya adalah orang yang ingin kubunuh. Orang yang tidak terkait segera enyah. Para petugas benua bintang yang ingin mempertahankan nyawa, lepaskan seragam polisi kalian, buang senjata kalian, dan ludahi 3 kali, aku akan mengampuni kalian. Suara Jiang Tian yang agung dan dingin bergema ke seluruh villa keluarga Kuo. Seolah seorang kaisar memerintah dunia, sekaligus seperti dewa iblis yang mengintimidasi semua makhluk hidup. Terhadap polisi Pulau Bintang, Jiang Tian sama sekali tidak memiliki rasa hormat ataupun ketakutan. Itu karena mereka hanyalah anjing penjilat keluarga Kuo. Sejak awal hingga akhir, mereka telah membalikan hitam dan putih, menjadi kaki tangan harimau. Lari. Bagaimana mungkin para polisi itu menganggap peringatan Jiang Tian dengan serius? Dalam hati mereka, Jiang Tian adalah dewa iblis. Satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah melarikan diri. Siapa yang masih peduli melindungi keluarga Kuo? Lagi pula, keluarga Kuo bukan yang menggaji mereka. Namun, 5 atau 6 polisi tertembus cahaya pedang hitam di dada mereka dan jatuh ke tanah sebelum sempat melarikan diri dari kompleks itu. Tidak mendengarku, ya? Jiang Tian mencibir. Polisi yang tersisa yang masih ingin terus melarikan diri langsung terengah-engah. Mereka ketakutan setengah mati dan berhenti di tempat. Beberapa polisi yang cukup cerdas tampaknya teringat kata-kata Jiang Tian barusan. Mereka segera melepas seragam polisi, meludah ke tanah, menginjak-injaknya beberapa kali, lalu dengan hati-hati melarikan diri ke arah gerbang. Tak lama kemudian, orang-orang ini menyadari bahwa mereka yang melemparkan seragam ke tanah, menginjaknya, dan meludahinya tidak dibunuh, melainkan berhasil lolos. Semua orang pun mulai menanggalkan pakaian mereka dan melemparkannya ke tanah. Beberapa petugas benua bintang, demi menyenangkan Jiang Tian, bahkan berteriak, segerombolan bajingan keluarga Kuo, dan polisi Pulau Bintang, dan ada yang sampai buang air kecil di atasnya. Banyak polisi wanita bahkan tidak peduli lagi pada tindakan para pria maupun harga diri mereka. Satu persatu mereka melepas seragam polisi, memperlihatkan kulit halus mereka. Setelah meludah beberapa kali, mereka berbalik dan lari. Tak perlu menyebut para wanita bangsawan dan orang kaya, mereka ketakutan sampai kehilangan kendali, menjerit sambil berlari menuju pintu masuk villa. Gerbang selebar 7 atau 8 meter itu langsung macet oleh desakan dan insiden saling injak. Beberapa orang bahkan harus memanjat pagar atau melompat ke saluran pembuangan tanpa memedulikan penampilan mereka. Beberapa polisi yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri diam-diam tidak luput dari kesadaran ilahi Jiang Tian dan langsung dipenggal seketika. Bahkan ada beberapa kultivator bela diri bertubuh besi yang, meskipun telah melihat kekuatan mengerikan Jiang Tian, tetap setia kepada tuannya dan menyerbu ke arahnya. Namun di hadapan Jiang Tian, mereka bahkan tidak mampu bertahan satu ronde sebelum dibunuh. Sepanjang jalan Jiang Tian bermandikan darah. Siapapun yang melawan langsung ia bunuh. Ia terus-menerus menembakkan jimat bola api. Satu demi satu villa memancarkan asap hitam pekat akibat kobaran api yang ia ciptakan. Perjamuan ulang tahun yang semula penuh kegembiraan seketika berubah menjadi neraka asura, kekacauan total tanpa kendali. Jiang Taichu,
Kamu sudah keterlaluan. Sebagai manusia, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Kamu sudah membunuh begitu banyak orang. Apakah kamu ingin menjadi musuh seluruh benua bintang? Saat pedang terbang Jiang Tian menggulung satu demi satu semburan darah. Membantai menuju bangunan utama kompleks villa dan menerjang ke arah Kuo Shihai, tiba-tiba sebuah sosok tinggi muncul 20 meter di depannya, menghalangi jalannya seperti hantu. Hehe, kultivasi tahap kesempurnaan minor saja. Kamu pikir bisa menghentikanku hanya dengan dirimu? Kamu tahu aku Jiang Taichu, cepat enyah dari sini. Jiang Tian memegang pedang terbang hitam kecil yang berlumuran darah secara terbalik, memandang Wang Zibo dengan senyum sinis penuh penghinaan. Ia bahkan telah membunuh Lin Zhenyu yang baru saja memasuki tahap kesempurnaan minor, juga Hong Tianzhao yang nyaris mencapai tingkat itu. Di matanya, master yang baru melangkah ke tahap kesempurnaan minor seperti Wang Zibo bahkan tidak layak diperhitungkan. Namaku Wang Zibo. Kakek buyutku adalah Presiden Wang Zhongyan. Atas perintahnya, para ahli bela diri dan master seni Arcane Nanyang telah berkumpul. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari benua bintang. Wang Zibo mencibir dengan angkuh. Jiang Tian menjentikan jarinya ke pedang terbang hitam kecil. Aura pertempuran yang mengerikan langsung memancar dari tubuhnya, dan ia tertawa meremehkan. Hehe, Wang Zibo. Alasan aku datang ke benua bintang kali ini adalah untuk membunuh Wang Zhongyan. Kamu datang tepat pada waktunya. Karena kamu sudah di sini. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu untuk memancing Wang Zhongyan keluar. Baik, Jiang Taichu, kamu benar-benar sombong. Hari ini aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Wang Zibo mendengus dingin. Kedua tangannya bergerak cepat, seketika memadatkan bola-bola ki berwarna hijau kebiruan di telapak tangannya. Dalam sekejap itu, indera ilahi Jiang Tian menemukan bahwa banyak pohon besar, bunga, dan tanaman di dalam manor raksasa itu layu dengan cepat, dan energi atribut kayu benar-benar diserap olehnya. Prajurit ki kayu, 10.000 panah menembus jantung. Di bawah kendali Wang Zibo, energi kayu hijau dalam radius 5 hingga 6 km di sekitarnya melonjak tanpa henti. Energi itu berubah menjadi panah di tangannya, menutupi langit dan bumi saat melesat ke arah Jiang Tian. Jika seorang master seni Arcane berada di sini, jantungnya pasti akan berdebar tak terkendali karena terkejut. Wang Zibo ternyata juga seorang kultivator ganda seni bela diri dan seni Arcane yang sangat langka. Teknik Arcane yang ia gunakan untuk memadatkan aura Yimu, serta teknik bela diri yang mampu membentuk puluhan ribu panah untuk menembus kehampaan, benar-benar merupakan kombinasi seni bela diri sejati. Justru karena itu, ia mampu memicu ki atribut kayu yang 10 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri, memungkinkannya membunuh lawan yang lebih kuat darinya. Bahkan jika Lin Zhenyu hidup kembali, ia tetap harus sangat berhati-hati menghadapi jurus ini. 10.000 panah menembus jantung. Wang Zibo benar-benar serius. Seru beberapa anggota keluarga Kuo di dalam villa. Kali ini bocah arogan dari daratan itu pasti mati. Melihat pemandangan itu, wajah Kuo Junfeng dipenuhi kegembiraan, matanya bersinar penuh harap dan antusias. Ah, hubungan kita dengan keluarga Wang begitu dekat. Akhirnya kita memiliki sandaran sejati. Kuo Shihai juga merasa sangat lega dan bersemangat. Setelah kejadian hari ini, ia semakin menyadari pentingnya seni Arcane dan seni bela diri. Ia diam-diam bersumpah dalam hati bahwa ke depan ia harus menjalin hubungan lebih erat dengan keluarga Wang. Ia bahkan tidak akan meminta mas kawin sedikit pun, dan justru akan memberikan tambahan saham senilai 1,8 miliar yuan. Apakah ini calon suamiku? Begitu kuat. Melihat pemandangan yang mengguncang itu, wajah Kuo Lili dipenuhi kegembiraan, seolah ia baru saja menemukan harta karun. Tidak buruk. Seni Arcane keluarga Wang memang memiliki keunikan tersendiri. Kekuatan keseluruhanmu bahkan sebanding dengan Wei Shuofeng. Melihat hal itu, hati Jiang Tian sedikit tergerak, dan ia mengangguk tipis. Wei Shuofeng mampu mengaktifkan energi spiritual gunung pasang akustik karena adanya kendi tanah kuning gelap yang tebal. Selain itu, aula pelatihannya memang berada di gunung pasang akustik dan telah beroperasi siang malam selama puluhan tahun. Jika tidak, energi tersebut tidak akan dapat diaktifkan. Saat menggunakan teknik, ia tidak semudah Wang Zibo. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kultivasi seni Arcane yang sebenarnya, Wei Shuofeng bahkan sedikit lebih rendah dibanding Wang Zibo. Sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini. Pergilah dan mati. Jiang Tian mencibir dalam hati. Dengan suara Ci, pedang terbang hitam kecil menembus penghalang suara dan melesat keluar. Cepat. Secepat kilat. Cepat hingga batas maksimum.
Hal paling mengerikan dari pedang terbang hitam kecil adalah kecepatannya yang luar biasa, lebih dari 10 kali lebih cepat daripada 10.000 panah menembus jantung. Jarak antara panah-panah itu dan Jiang Tian masih sekitar setengah jarak tembak, dan mereka masih lebih dari 10 meter jauhnya ketika pedang terbang hitam kecil sudah tiba di depan Wang Zibo. Bagaimana mungkin? Wang Zibo sangat ketakutan. Wajahnya langsung berubah drastis, dan ia menjerit histeris dalam hatinya. Sambil mundur, ia mengayunkan kedua tangan dan membentuk segel jari. Dalam sekejap, sebuah perisai kecil berwarna hijau terbentuk di depannya, berusaha menahan kekuatan pedang terbang hitam kecil. Bahkan keras suci pertempuran Qi Ao Sheng pun dapat dibunuh olehnya. Wang Zibo hanya menguasai beberapa teknik kasar. Bagaimana mungkin ia mampu menahannya? Ci! Dengan suara yang sangat menusuk telinga, perisai kecil berwarna hijau itu dengan mudah ditembus oleh pedang terbang hitam kecil dan menancap keras ke dadanya. Pada saat yang sama, sebuah pelat giok di pinggangnya memancarkan cahaya dan membentuk perisai cahaya emas untuk melindunginya. Namun pedang terbang hitam kecil terlalu kuat, bahkan jimat giok yang disempurnakan sendiri oleh Wang Zhongyan pun tidak mampu menahannya. Terdengar suara gemuruh keras. Seperti granat meledak, penghalang itu hancur dengan ledakan dahsyat. Paf! Wang Zibo memuntahkan darah dan terlempar seperti anjing mati, jatuh ke tanah dan tidak mampu bangkit lagi. Di mana lagi keanggunan sebelumnya? Dadanya hancur, seluruh tubuhnya berlumuran darah, wajahnya penuh debu, rambutnya kering dan menguning, ia tampak seperti pengemis. Ini pun hanya karena sebagian kekuatan serangan terhalang oleh jimat giok warisan keluarganya. Jika tidak, ia sudah lama tertembus pedang dan hancur berkeping-keping. Bagaimana? Menurutmu kamu, Wang Zibo, atau keluarga Wang dan masyarakat Sinostar punya kekuatan untuk menantangku? Di bawah tatapan panik semua orang, Jiang Tian berjalan mendekat dengan santai, tangan di belakang punggung, sambil tersenyum mengejek. Kakek buyutku adalah Wang Zhongyan, kau. Wang Zibo kini terluka parah. Darah terus mengalir dari mulutnya, bahkan ia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Tak jelas apakah itu ancaman atau permohonan belas kasihan. Aku tahu, kamu sudah mengatakannya. Tapi lalu kenapa? Jiang Tian terlalu malas memikirkan maksudnya. Ia mengangkat tangan dan menjentikan jarinya, membuat cahaya di ujung jarinya melesat keluar. Wang Zibo menjerit menyedihkan ketika sebuah lubang berdarah seketika muncul di dahinya, sementara kedua matanya masih terbuka lebar. Seolah-olah bahkan hingga detik kematiannya, ia tidak dapat percaya bahwa Jiang Tian benar-benar berani membunuhnya. Wang Zibo mati. Pada kenyataannya, Kuo Shihai, banyak anggota keluarga Kuo Junfeng, serta para tamu di aula semuanya tercengang. Wang Zibo adalah keturunan langsung Wang Zhongyan dan bahkan telah mewarisi ajarannya. Namanya terkenal luas, mengguncang seluruh Asia Tenggara, namun ia justru dibunuh Jiang Tian hanya dengan satu jentikan jari, seperti membunuh semut tanpa sedikit pun peduli. Suamiku. Kuo Lili mulai menangis, kesedihan di hatinya seperti ditusuk pisau. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Setelah tersadar dari keterkejutannya, wajah Kuo Shihai memucat seperti kertas. Ia panik dan tak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Ia memiliki hubungan baik dengan Wang Zhongyan dan mengenal banyak master seni arcane, sehingga cukup berpengetahuan. Namun apa yang dilihatnya hari ini masih merupakan hal paling tak terbayangkan dalam hidupnya. Jiang Tian menginjak kendaraan lapis baja hingga terpental. Dalam sekejap mata ia telah membunuh 3 unit, dan lebih dari 100 petugas bersenjata lengkap dari benua bintang dihajar hingga hancur. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi. Bersambung.